Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi nih sama Noviato Chanyus. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, amin. Banyak nih beberapa dari kalian yang sudah mulai mencari-cari jurusan kuliah setelah lulus SMA ini. Tapi kalian bingung, takut kalah bersaing untuk dapat kuliah di jurusan favorit kalian. Tenang guys, pada video kali ini kita mau infoin jurusan kuliah yang orang jarang tahu loh. Walaupun begitu, tentunya prospek lulusannya sangat menjanjikan sekali. Oke, langsung aja, berikut ini 5 jurusan yang gue maksud tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan mengklik tombol subscribe berarti kamu sudah mendukung channel ini untuk memberikan hiburan menarik buat kalian semua. Selamat menonton. 1. Sistem informasi. Sistem informasi adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Nah, di jurusan ini kamu akan belajar gimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan nih guys. Kemudian, kalian bakal merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di jurusan ini masih satu rumpun loh dengan ilmu komputer dan juga teknik informatika. Bedanya, selama kuliah kalian bakalan banyak membahas bagaimana caranya menghubungkan bisnis dengan teknologi. Kalian bakal belajar membuat sistem yang mengolah data yang besar banyak dalam waktu yang relatif singkat nih guys. Kemudian menampilkannya menjadi informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Nah, informasi nanti ini sebagai dasar mengambil keputusan. Jadi guys, kebayang dong nih gimana pentingnya dan ruwetnya peranan sistem informasi ini di perusahaan. Beberapa mata kuliah yang bisa kamu temui di jurusan sistem informasi antara lain jaringan komunikasi data, sistem interaksi, manajemen proyek data, manajemen sistem informasi, analisis dan perancangan sistem informasi, dan masih banyak lainnya. Lulusan sistem informasi sendiri memiliki peluang karir yang sangat besar loh guys. Jenis dan jenjang karirnya ditawarkan sangat bervariasi dan menjanjikan. Jadi ilmu keterampilan yang kamu dapatkan di bangku kuliah sudah selayaknya kamu banggakan karena menjadi modal yang sangat berharga di pasar tenaga kerja. Terbukti loh, lulusan sistem informasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan sistem yang menjembatani antara programmer dengan user. Secara umum, rata-rata gaji awal lulusan sistem informasi berada pada kisaran 5 juta rupiah dengan pekerjaan sebagai staf bidang teknologi informasi di suatu perusahaan. Akan tetapi besaran ini sangat tergantung pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki serta area tempat bekerja kalian. Nih gue kasih tahu universitas terbaik untuk jurusan sistem informasi ya, akreditasinya udah A loh, antara lain ITS Surabaya, UIN Jakarta, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Bina Nusantara, Universitas Gunadarma Depok, dan masih banyak lainnya. Lanjut nih, yang kedua, ada jurusan sastra Inggris. Jurusan sastra Inggris merupakan bidang ilmu yang mempelajari bahasa Inggris dari sisi linguistik dan sastra secara mendalam. Jadi jangan heran kalau kamu akan melakukan banyak kajian terhadap berbagai karya seperti puisi, prosa, novel drama, maupun film yang menggunakan bahasa Inggris loh. Selain itu, kamu bakalan banyak membahas kebudayaan negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Nah, kuliah selama 4 tahun atau 8 semester di jurusan ini, kalian gak cuma belajar berkomunikasi secara lisan dan tertulis loh, kamu juga akan belajar terkait politik dan bisnis internasional di negara lain. Beberapa mata kuliah yang harus kamu tempuh untuk mendapat gelar sarjana sastra antara lain bahasa Inggris, fonetik dan fonologi bahasa Inggris, morfologi bahasa Inggris, sintaksis bahasa Inggris, dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk peluang karirnya sendiri itu cukup banyak banget loh guys. Jenis dan jenjang karirnya juga bervariasi. Berbekal ilmu yang kamu peroleh di bangku kuliah, umumnya gaji awal lulusan sastra Inggris berada di kisaran 4 jutaan. Besaran ini sangat bergantung pada bidang pekerjaan dan tentu saja dengan memperhatikan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Selain itu, kalian juga bisa menjadi pekerja mandiri loh. Misalnya, mendirikan lembaga bahasa Inggris yang melayani kursus maupun jasa translasi. Bisa juga membuka lembaga perjalanan wisata loh. Seru kan? Nah, di sini gue kasih tahu nih universitas dengan jurusan sastra Inggris akreditasi A antara lain UGM Jogja, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Medan, Universitas Airlangga Surabaya, dan masih banyak lainnya. Lanjut yang ketiga nih guys, jurusan peternakan. Nah, kalian tahu nggak sih peternakan itu mempelajari apa aja? Peternakan merupakan bidang ilmu yang mempelajari ilmu hewan-hewan ternak yang bisa diolah dalam skala industri, mulai dari bagaimana tata cara memproduksi ternak yang baik, perkembangan hewan ternak dan pengelolaannya, penanganan penyakit pada hewan ternak, mengatur kecukupan nutrisi pada makanan ternak, mengelola hasil produksi agar efisien dari hulu sampai hilir, serta bagaimana mengelola hasil ternak agar memiliki nilai tambah. Kamu juga
juga bakalan dibekali loh cara mengembangkan penelitian menggunakan bioteknologi guys. Jurusan peternakan ini banyak membahas seluk-beluk hewan ternak, mulai dari ternak potong seperti sapi, kambing, domba, ternak kuda, ternak kesayangan, dan ternak unggas, sampai ternak perah. Kuliah di jurusan ini, kalian bisa memilih fokus bidang antara lain nutrisi pemuliaan dan reproduksi, produksi dan teknologi hasil ternak, atau sosial ekonomi peternakan. Wah, cukup banyak banget ya. Sebagai lulusan jurusan peternakan, kamu bisa banget nih membuka lapangan kerja dan gak bergantung untuk kerja dengan orang lain. Kalian bisa mengaplikasikan ilmu di bangku perkuliahan dengan membuka usaha peternakan loh guys. Selain itu, prospek kerja lulusan peternakan ini juga cukup bervariasi loh. Salah satunya di industri makanan. Kamu juga bisa mengembangkan diri di sektor pendidikan. Soal gaji, tentu saja besarannya tergantung pada kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, jenis pekerjaan, juga area tempat kerjanya. Nah, daftar universitas yang membuka jurusan peternakan antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, dan masih banyak lainnya ya guys. Next, yang keempat, jurusan ilmu administrasi. Jurusan ini fokus pada aspek perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian suatu instansi publik maupun swasta agar mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Kalian banyak melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan di sektor bisnis, publik, atau fiskal sesuai dengan fokus studi kalian. Nah guys, ilmu administrasi sendiri ini dibagi 3 jurusan lagi ya, antara lain ilmu administrasi niaga atau bisnis, ilmu administrasi negara atau publik, ilmu administrasi fiskal atau pajak. Untuk ilmu administrasi niaga atau bisnis mempelajari proses pengelolaan entitas bisnis ataupun organisasi nirlaba agar tetap stabil dan semakin berkembang guys. Sedangkan untuk ilmu administrasi negara atau publik fokus pada 3 elemen penting kehidupan bernegara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, untuk ilmu administrasi fiskal atau pajak mempelajari penata usahaan dan pelayanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak orang pribadi maupun badan. Peluang karir yang menanti lulusan ilmu administrasi bisa dibilang banyak banget nih guys, dan sangat beragam. Setiap bidang pekerjaan untuk lulusan ilmu administrasi menawarkan jenjang karir yang cukup variasi. Keterampilan ilmu administrasi yang didapat dari masa perkuliahan dapat menjadi modal kalian untuk bersaing di dunia kerja. Jadi tinggal pilih deh mau kerja di instansi pemerintahan, perusahaan, organisasi nirlaba, atau terjun ke dunia politik ya. Universitas yang membuka jurusan ini antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas 11 Maret, dan juga Universitas Sumatera Utara. Dan tentunya ada universitas lain ya. Lanjut yang kelima, jurusan teknologi hasil pertanian. Jadi gini, jurusan teknologi hasil pertanian mempelajari penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin untuk budidaya pertanian. Bidang ini bertumpu pada bidang ilmu teknik untuk memecahkan berbagai masalah di bidang pertanian. Secara umum, ruang lingkup teknologi hasil pertanian meliputi kegiatan penanganan, pengamanan, dan pengelolaan hasil pertanian. Kalian pernah melihat buah semangka yang bentuknya kotak atau buah pir yang berbentuk seperti Buddha? Nah, itu semua hasil karya jurusan teknologi hasil pertanian loh guys. Di masa perkuliahan nanti kalian bakal mempelajari tentang pengantar teknologi pertanian, dasar-dasar manajemen, fisika dasar, kimia dasar, pengetahuan bahan pangan, teknologi pengawetan bahan pangan, riset operasional, dan masih banyak lagi. Jurusan ini juga bukan bertujuan untuk mencetak petani loh guys. Sebagai lulusan yang memiliki gelar sarjana teknologi pertanian, kalian bisa berpeluang untuk bekerja di dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas kehutanan, badan pertanahan nasional, atau balai benih. Selain itu, kalian juga bisa memiliki pekerjaan di sektor lain yang masih berhubungan dengan pengelolaan hasil pertanian, misalnya pabrik pengelolaan makanan. Universitas yang membuka jurusan pertanian terbaik di Indonesia antara lain Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, dan masih banyak lainnya ya. Nah, gimana guys? Udah ada gambaran atau masih bingung nih? Intinya sih, sebelum kalian mendaftar di suatu jurusan kuliah, kalian harus benar-benar memikirkan matang-matang jurusan mana yang tepat dan sesuai dengan passion kalian, dan juga dengan pertimbangan prospek setelahnya. Tentunya jangan lupa minta doa kepada orang tua dan juga sedekah ya. Di sini gue cuman bisa doain semoga kalian yang subscribe channel ini dimudahkan dalam mencapai cita-citanya dan dilancarkan rezekinya. Aminnya ketik di komentar aja guys. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa buat klik like, share, komen, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.